Saya mau bertanya, kalau kita sering bersolawat, selain mendapat syafaat, apa saja yang didapat baik di dunia maupun di akhirat? Ya Iqbal, pertanyaannya gitu ya. Ini jawabannya, Bal, ada di dalam kitab Ibnu Farhun Al-Qurtubi. Wa'lamu anna fis sholati alal ladzina sallallahu alaihi wasallam asro karomatin. Orang yang bersolawat dia dapat 10 kemuliaan. Dan solawat ini satu-satunya ibadah yang kita kerjakan walaupun riya, pengen dilihat orang, itu tetap berpahala. Kan orang kalau ibadah riya itu masuk sirkul asgor. Tapi solawat pengen dilihat dan diponten orang itu tetap berpahala. Kenapa berpahala? Dalam hadis, karena mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya ini solawat, dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali, Mukashafatul Qulub, suatu saat Nabi Musa ini pernah ngelihat cacing. Ketika cacing ini dilihat oleh Nabi Musa, terdetik hatinya, Allah ngapain sih bikin cacing? Merah, geli, ada di tanah. Ini kata Nabi Musa, terdetik. Nanti lihat dalam kitabnya Imam Ghazali, Mukashafatul Qulub. Orang-orang yang diberikan mukasyafah, kemampuan untuk melihat tidak hanya dohir tapi batin, rupanya cacing ini ngomong sama Nabi Musa. Nabi Musa kaget loh, cacing bisa ngomong. Kata cacing, saya ini kalau malam baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Kamu Nabi Musa kalau malam baca apa? Itu cacing loh Pak. Padahal secara SDM, sumber daya manusia, cacing kan gak dikasih otak seperti kita. Gak diberikan kenikmatan ketika merasakan dzikir kepada Allah. Sementara Bapak ini dikasih loh. Kenapa Nabi dikubur masih pada sholat? Padahal sholatnya gak untuk berpahala. Karena Bapak ingat gak ketika Rasulullah Mi'raj, 124.000 Nabi dan Rasul itu dikuburkan pada sholat. Pernah dengar gak cerita itu? Sahabat bertanya, untuk apa mereka sholat ya Rasulullah? Kan sudah selesai. Ketika Mi'raj Rasulullah jadi imam. Tapi kata Rasulullah, mereka sholat itu karena merasakan nikmatnya dzikir dan dekat kepada Allah. Tidak seperti kita sholat karena takut dan pengen masuk surga. Cacing pun begitu. Ini pertanyaan yang kemarin ya, kenapa anak kecil nggak disiksa di neraka, tapi kok ketika sholat jenazah dibacain Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Ya, itu pertanyaan minggu lalu ya. Ini sama seperti sholawat. Rasulullah, sholawat itu kan doa. Rasulullah nggak butuh doa kita, tapi kenapa kita bersolawat untuk Rasulullah? Manfaatnya kembali ke kita. Sama seperti kita doain bayi yang nggak mungkin disiksa di neraka. Bayi kan nggak mungkin disiksa di neraka. Tapi kenapa kita nyolatin jenazahnya? Manfaatnya buat kita juga buat bayi. Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Kuburnya dibikin sejuk sama Allah. Jadi ada kadang-kadang yang logika nggak masuk, tapi sebetulnya manfaat buat kita. Kenapa sih kita sholawat? Nih pahalanya 10 karomah yang Allah berikan. Yang pertama, ahaduha,
Hiya sholatul malikul jabbar. Kalau bapak bersolawat, itu adalah solawatnya Allah. Jadi kalau bapak bersolawat, Allah juga solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Kalau bapak solawat, Allah juga ngelakonin solawat. Jadi ketika bapak solawat, Allah ikut solawat. Dan sampai hari ini Allah masih solawat. Kenapa Allah sampai hari ini solawat? Karena solawatnya Allah rahmatun wa maghfiratun. Rahmat dan maghfirah Allah kepada Rasulullah. Dan rahmat Allah, Allah berikan kepada Rasulullah sampai hari ini. Jadi ketika bapak solawat, Allah solawat, berarti kita sama melakoni apa yang Allah kerjakan.